Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, panduan lengkap membenahi akidah, yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan insyaallah taala sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan asalibul Quran fi da'wati ila tauhidil ilahiyah, yaitu uslub-uslub atau cara Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid uluhiyah. Ya, ini di catatan ana sampai sini terakhir. Ada yang ingat nggak? Atau ada yang masih ingat sebelumnya terakhir sampai mana? Sampai sini benar ya? Insyaallah benar. Jadi yang ana catat di sini kita sudah sampai pada poin nomor ke-6 sekarang ya. Jadi di sini beliau menyebutkan beberapa poin terkait dengan bagaimana Al-Qur'an itu mendakwahkan tauhid uluhiyah. Kita review sedikit. Yang pertama, bahwasanya amruhu subhanahu bi'ibadatihi wa tarki ibadati ma siwahu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk hanya beribadah kepadanya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhbaruhu subhanahu annahu khalaqal khalqa li'ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ikhbaruhu annahu arsala jami'ar rusul bid-da'wati ila ibadatihi wan nahyi an ibadati ma siwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengabarkan bahwasanya Allah mengutus seluruh rasul untuk berdakwah, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyyati binfiradihi birrububiyyati wal khalqi wat tadbir,
yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid rububiyah, ya, berupa penciptaan, kemudian pengaturan sebagai dalil untuk mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Kemudian yang kelima, al-istidlalu ala wujubi ibadatihi subhanahu binfiradihi bi sifatil kamal wa intiqa'i dzalika an alihatil musyrikin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat Allah yang sempurna, ya, yang tidak dimiliki oleh sembahan-sembahannya orang-orang musyrikin sebagai dalil kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian yang keenam, ini yang akan kita mulai bahas pada sore hari ini, bahwasanya di antara cara Al-Qur'an dalam mendakwahkan tauhid uluhiyah adalah ta'jizuhu li alihatil musyrikin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang lemahnya sembahan-sembahan orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192, di mana Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Bagi yang bawa kitabnya, cuma satu ya, Mas Bay aja ya. Halaman 52 ya, halaman 52. Di sini Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sedangkan mereka itu sendiri diciptakan? Ya. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansur. Mereka juga tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan ya mereka sendiri nggak bisa memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 56, "Qulid'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila." Katakanlah wahai Muhammad, ya, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan-Tuhan, yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah, maka mereka tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan mudarat dari kalian dan tidak pula mampu untuk mengubahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak memiliki kuasa untuk memberikan rizki dari langit dan juga bumi. Ya. Kemudian ini surah An-Nahl ayat 73. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu." Dengarkanlah wahai manusia, bahwasanya sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka, mereka itu tidak bisa menciptakan suatu apapun, bahkan walaupun hanya seekor lalat, ya, atau seekor nyamuk. Mereka nggak bisa menciptakan. Walaupun mereka semua berkumpul menjadi satu, ya, saling tolong menolong untuk menciptakan nyamuk atau lalat, nggak akan bisa. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat thalibu wal matlub. Dan jika lalat tersebut merampas sesuatu dari mereka, mereka nggak akan bisa mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat tersebut. Ya. Maka orang yang meminta dan yang diminta sama-sama lemahnya. Ini luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelemahan mereka, sembahan-sembahan selain Allah. Nggak bisa menciptakan apa-apa. Walaupun hanya seekor lalat yang sangat kecil, nggak bisa mereka. Dan kalau lalat hinggap, ya, di tubuh mereka, kemudian mengambil sesuatu dari tubuh mereka, maka mereka nggak kuasa untuk mengambil sesuatu tersebut yang sudah diambil oleh lalat. Jadi ini menunjukkan jemaah sekalian, mereka Allah,
bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah mereka semua itu lemah. Ya. Dan juga dibuktikan ketika orang-orang musyrikin, kemudian kaum-kaum terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sembahan-sembahan yang mereka sembah nggak bisa menolong mereka sama sekali. Nggak bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita hanya memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha sempurna. Satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan madarat. Baik. Kemudian poin yang ketujuh. Wa minha tasfihul musyrikin alladziina ya'buduna ghairallah. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghinaan kepada orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Contohnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 66 sampai 67 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qala ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum." Ya, ia mengatakan atau Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mendatangkan madarat sekecil apapun kepada kalian? Uffin lakum, ya, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kenapa kalian itu menyembah selain Allah? Apakah kalian itu bisa berpikir? Jadi mereka orang-orang musyrikin ya, yang mereka menyembah berhala-berhala, itu mereka sebenarnya juga tahu ya dengan akal mereka. Itu mereka tahu bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Oleh karena kita sama-sama tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan patung-patung sembahan-sembahan orang-orang musyrikin, ya. Kemudian beliau taruhlah itu kampak ya di sembahan yang lebih besar. Ketika orang-orang itu bertanya, ini siapa yang menghancurkan patung-patung? Panggil Ibrahim. Sudah dicurigai Ibrahim itu. Dan Ibrahim mengatakan, ya, coba tanya sama yang besar ini. Coba tanya sama yang besar. Mereka malah akhirnya berpikir, ini kan patung, ya, nggak mungkin bisa menghancurkan. Dan terlihat bahwasanya mereka sendiri patung-patung ini nggak bisa melindungi diri mereka sendiri dari patung-patung yang lain, dari Ibrahim alaihissalam, sehingga dihancurkan. Mereka nggak bisa melawan patung-patung tersebut. Dan mereka mengetahui itu orang-orang musyrikin. Tetapi dikarenakan akal mereka sudah tertutup ya oleh bisikan-bisikan syaitan, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya syaitan ini tala'aba bi uqulihim. Syaitan itu bermain-main dengan akal-akal orang musyrikin. Jadi mereka dipermainkan oleh syaitan. Baik, kemudian berikutnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka sembahan-sembahan yang mereka sembah, yang mereka mintai doa kepada sembahan-sembahan tersebut, lalai dari permintaan-permintaan atau doa-doa yang mereka panjatkan. Ya. Baik. Nah, jadi di sini ini dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu menghina orang-orang musyrikin. Ya, kalau kasarnya mengatakan orang-orang musyrikin ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Baik. Kemudian poin yang ke-8. Poin yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala atau dalam Al-Qur'an, wa minha bayanu 'aqibatil musyrikin alladziina ya'buduna ghairallah. Bahwasanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang musyrikin
yang mereka menyembah selain Allah. Wa bayanu ma'alihim ma'a man abaduhu. Dan Allah juga menjelaskan tempat kembali bagi mereka dan juga sembahan-sembahan mereka. Aitu tatabarra' minhum tilkal ma'budat fi ahrajil mawaqif. Di mana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu berlepas diri dari mereka di saat kondisi sangat genting di hari kiamat. Ya. Jadi sembah-sembah mereka ini berlepas diri. Saya disembah, ini saya bodoh amat sama mereka ini yang nyembah saya. Ya. Saya nggak akan menolong mereka dan nggak bisa mereka menolong orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ya. Walau yara alladhina dhalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan sekiranya mereka orang-orang yang zalim itu melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ternyata bahwasanya kekuatan hanya milik Allah Azza wa Jalla, semua kekuatan. Wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan bahwasanya Allah azabnya sangat pedih. Ittabarra'a alladhina ittaba'u ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Ketika sembahan-sembahan yang mereka sembah, yang mereka ikuti ini berlepas diri dari mereka. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ya. Mereka mengatakan, sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan bersikap anti dari mereka, sebagaimana mereka bersikap anti dari kami. Ya, jadi orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini mengatakan, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami juga akan berlepas diri dari sembahan-sembahan ini. Tapi apa gunanya? Gak bisa mereka kembali ke dunia. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya amal-amal mereka. Menampakkan akibat buruk bagi mereka semua dan mereka enggak akan bisa keluar dari neraka. Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, yang tidak bertaubat sebelum wafat, maka dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dia enggak akan keluar dari neraka dan enggak akan mati di neraka. Dalam artian, kalaupun mereka nanti disiksa, maka nanti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana asalnya. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit-kulit mereka ya, itu dibakar hangus, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Diganti dengan kulit yang lain. Jadi luar biasa, Allah mengatakan diganti dengan kulit yang lain, bukan sekedar dikembalikan kepada kondisi pertamanya, tidak. Kenapa seperti itu? Kalau diganti dengan kulit yang lain, maka nanti rasanya sama seperti pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikembalikan seperti semula, kulitnya masih sama, mungkin lama-kelamaan akan kebas. Ya, kita kalau seperti petinju lah misalkan ya. Itu kalau sering dipukul, kan lama-lama akhirnya lebih bisa bertahan dari pukulan lama-lama. Ya. Awalnya mungkin sakit, tapi kalau sudah biasa dipukul, lama-lama rasanya jadi nggak terlalu sakit. Nah ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya terbakar diganti dengan yang baru, yang lain. Sehingga setiap kali dibakar, rasanya sama, seolah-olah itu pertama kali mereka dibakar. Dan itu berlangsung terus-menerus, abadi. Ya, nggak ada hentinya, nggak ada selesainya, nggak ada ujungnya. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 14. Allah mengatakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Maka pada hari kiamat
ya mereka ini sembahan-sembahan selain Allah akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan, ya, berlepas diri dari kesyirikan kalian, dan mereka tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan ketika manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sembahan-sembahan mereka ini akan menjadi musuh-musuh mereka. Dan mereka akan mengingkari peribadatan-peribadatan yang pernah dilakukan yang ditujukan kepada mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 40 sampai 41, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, apakah mereka ini ya yang menyembah kalian semua ketika di kehidupan dunia? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat kemudian mengatakan, Maha suci Engkau wahai Allah, Engkau adalah wali kami. Bal kanu ya'budunal jin. Akan tetapi mereka orang-orang musyrikin ini beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka itu beriman kepada jin-jin tersebut. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 116, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Allah subhanahu, maka Nabi Isa mengatakan, subhanallah, Maha suci Engkau wahai Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku enggak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan kewenanganku, yang bukan hak bagiku. Jadi ini jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian dalil yang dibawakan oleh penulis bahwasanya kelak ya ini sembahan-sembahan yang disembah sekarang ini, kalau kita lihat sekarang banyak yang disembah ya. Nabi Isa disembah. Kemudian apalagi yang disembah? Bahkan ya sapi-sapi disembah, tikus disembah, pohon-pohon, kuburan-kuburan, gunung-gunung, laut-lautan. Semua bisa dikatakan hampir semua makhluk yang ada di bumi ini ada penyembahnya. Matahari disembah, bulan disembah, bintang-bintang disembah, ada semua. Dan mereka kelak di hari kiamat akan berlepas diri daripada orang-orang yang menyembah mereka. Ya, istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan, jemaah. Begitu ya. Jadi orang-orang ini beribadah ya, mengagungkan sembahan-sembahan mereka ya, berharap mendapatkan pertolongan dari mereka, berharap dijaga dari mereka, berharap mendapatkan kesudahan yang baik dari mereka. Tetapi ternyata di hari kiamat sembahan-sembahan mereka ini apa? Berlepas diri. Ya. Kan ya itu tadi, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Seperti itu. Maka jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ingatlah bahwasanya satu-satunya zat ya yang kalau kita sembah maka ia akan memberikan manfaat bagi kita. Satu-satunya zat yang kalau kita sembah maka ia akan memberikan kesudahan yang baik bagi kita. Satu-satunya zat yang kalau kita meminta kepadanya maka ia akan menolong kita, mengijabah doa kita. Hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kemudian poin yang ke-9, wa minha radduhu subhanahu 'ala al-musyrikin fi ittikhadhihim al-wasa'id bainahum wa bain Allah bi anna syafa'ata mulkun lahu subhanahu.
Bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyangkal atau membantah orang-orang musyrikin yang mereka mengambil perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjelaskan seluruh syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla. La tutlabu illa minhu, yang tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Wala yashfa'u ahadun 'indahu illa bi'idznih. Maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Ba'da ridahu 'anil masyfu'i lahu, dan juga setelah Allah memberikan keridhaan bagi orang yang diberikan syafaat. Maka jemaah sekalian, syafaat ini hanya diberikan bagi orang-orang yang Allah berikan izin dan juga Allah ridhoi. Kita tahu nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang saleh, ya, itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Tetapi mereka memberikan syafaat berdasarkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka yang memiliki syafaat, tidak. Sejatinya syafaat itu milik Allah. Dan Allah memberikan kewenangan bagi orang-orang saleh ini untuk memberikan syafaat berdasarkan izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya mereka nggak akan bisa memberi syafaat. Dan mereka juga nggak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa diberikan syafaat oleh orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, ya, yang terpenting itu adalah kita memantaskan diri. Bukan kita sibuk nyari-nyari syafaat ini itu. Tapi yang terpenting adalah kita memantaskan diri. Jadilah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bertauhid kepada Allah. Yang dengannya kita mendapatkan ridho dari Allah dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Apakah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Katakanlah bahwasanya mereka ini, ya, tidak memiliki suatu apapun. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya seluruh syafaat hanyalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, dan Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Jadi seluruh alam semesta yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syafaat ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah mengatakan, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah An-Najm ayat 26, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda." Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan mereka. Ya, mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan juga ridhoi. Jadi malaikat juga nanti bisa memberikan syafaat, jamaah. Tetapi sama, syafaat mereka hanya bisa diberikan setelah izin dari Allah dan juga kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Fabayyana subhanahu fi hadhihi al-ayat anna syafa'ata mulkuhu wahdahu. Maka pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syafaat adalah kepemilikan Allah satu-satunya. La tutlabu illa minhu, tidak diminta kecuali dari Allah. Wala tuhsalu illa ba'da idnihi lisyafi' wa ridahu 'anil masyfu' lah. Dan syafaat tersebut tidak bisa terrealisasikan kecuali setelah Allah mengizinkan orang memberi syafaat dan juga setelah Allah berikan ridha kepada orang yang diberi syafaat. Ya.
Baik. Jadi jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah ana pernah menyinggung di sini, kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita mau meminta syafaat, ya, pada asalnya kita minta kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan di antara bentuknya bentuk doanya diberikan contoh oleh para ulama, kita katakan Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah izin kepada orang ini ya, untuk memberikan syafaat kepada diri. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama juga ada yang mengatakan bisa meminta kepada manusia tapi dengan permintaan yang menggantung. Maksudnya apa? Misal dalam hadis kan disebutkan bahwasanya orang-orang soleh nanti akan diberikan kewenangan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia kenal ya, keluarganya, teman-temannya. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW cari teman yang soleh. Karena kelak bisa jadi dari kiamat teman kita yang soleh ini diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Nah, kata para ulama, bisa kita minta syafaat kepada manusia, tapi dengan cara yang menggantung. Artinya begini, misalkan kita punya teman yang kita anggap soleh, kemudian kita katakan, fulan, nanti di hari kiamat, kalau Allah memberikan dirimu kewenangan untuk memberikan syafaat, maka tolong berikanlah aku syafaat nanti. Ya. Jadi menggantung, nanti kalau diberikan syafaat, maka tolong berikan aku syafaat. Bisa dipahami ya? Jadi bukan serta-merta kita katakan, tolong berikan aku syafaat. Ya. Kalau yang seperti ini, maka diharamkan oleh para ulama ya, dikarenakan syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh memastikan seorang itu akan bisa memberikan syafaat. Ada orang soleh nih, kemudian kita memastikan ini orang bakal bisa memberi syafaat nanti hari kiamat. Siapa yang tahu? Kesudahan orang nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh memastikan orang itu masuk surga, nggak boleh memastikan orang itu masuk neraka, kecuali dengan dalil, kabar dari Allah dan juga Rasulnya. Misal para sahabat secara umum, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka kita katakan secara umum para sahabat itu masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mau mengatakan secara spesifik person per person, ya, maka ini harus dengan dalil. Misalkan Rasulullah SAW menyebutkan 10 sahabat yang masuk ke dalam surga. Disebutkan satu persatu nama-namanya. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga. Maka kita katakan Abu Bakar masuk surga. Secara spesifik kita katakan seperti itu. Ya. Tetapi kalau yang tidak disebutkan secara spesifik, maka kita tidak pastikan ia masuk ke dalam surga. Tapi secara umum saja para sahabat itu masuk ke dalam surga. Ya. Termasuk juga tidak boleh memvonis orang masuk ke dalam neraka, memastikan orang masuk ke dalam neraka nggak boleh. Ya. Hanya orang-orang yang memang disampaikan kabarnya oleh Allah dan juga Rasulnya. Semisal Abu Lahab misalkan. Kan jelas ada surahnya sendiri bahkan ya. Al-Lahab. Maka kita katakan Abu Lahab di neraka, jelas. Karena memang sudah ada dalilnya. Abu Thalib disebutkan oleh Rasulullah SAW fi dhahdha'i minan nar. Ya, di permukaan neraka. Maka jelas kita katakan Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau yang tidak dikabarkan, maka nggak boleh kita memastikan. Ya. Dari pahami jemaah? Termasuk juga dalam hal syafaat ini, ya. Karena kalau kita memastikan orang ini memiliki syafaat, artinya seolah-olah kita memastikan orang ini masuk ke dalam surga, kan seperti itu. Ya. Baik. Kemudian poin yang ke-10. Wa minha annahu bayyana subhanahu anna haula'il ma'budin min dunillah la yuhsal minhum nafa'un liman 'abadahum min jami'il wujuh. Wa man hadza sya'nuhu la yasluhu lil ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan
sembahan-sembahan selain Allah, mereka ya, tidak tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang mereka sembah. Ya. Sehingga dari sisi ini tidak pantas mereka untuk disembah. Ya. Jadi mereka sembahan-sembahan ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, sehingga tidak pantas untuk disembah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Saba ayat 22, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fiha wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Katakanlah bahwasanya sembahan-sembahan yang kalian sembah ini ya tidak memiliki sekecil biji dzarrah pun dari langit dan juga bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka ini juga tidak memiliki peran di dalam pengurusan, dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka juga tidak ada di antara mereka yang memiliki pembantu baginya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah, dan tidak bermanfaat syafaat kecuali setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-11, wa minha annahu subhanahu daraba amthilatan katsiratan fil Qur'an yattadhihu biha butlan asy-syirk. Wa yattadhihu biha butlan asy-syirk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan permisalan-permisalan yang banyak sehingga jelas kebatilan dari perbuatan syirik. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr. Bahwasanya orang yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah ia itu terjungkal ya, terjatuh dari langit. Kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihir rih, atau kemudian terbawa oleh angin, fi makanin sahih, ke tempat yang jauh. Ya. Jadi permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat syirik itu seolah-olah dia jatuh dari langit. Nah, ini dijelaskan oleh penulis, syabbaha subhanahu tauhid fi 'uluwihi wa irtifa'ihi wa sa'atihi wa syarafihi bis sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan tauhid ini sebagai sesuatu yang tinggi. Ya. Seperti langit yang tinggi, yang luas, yang mulia, itulah tauhid. Ya, yang tinggi. Wa syabbaha tarika tauhid bis-saqiti minas sama ila asfaris safilin. Sehingga orang yang tidak bertauhid, yang berbuat syirik, ya seolah-olah ia yang sudah berada di atas, ya, berada di atas di tauhid, dia berbuat syirik, maka seolah-olah dia jatuh dari atas lagi. Li'annahu saqata min ujil iman ila hadidil kufr. Karena ia jatuh dari keimanan menuju kekufuran, ya. Wa syabbaha syayatin allati tuqal taqliquhu bit-tayr allati tumazziqu a'dha'ahu. Dan Allah mempermisalkan syaitan dengan burung. Ya, disebutkan dalam ayat tadi, orang yang berbuat syirik seolah-olah jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung. Jadi burung ini itu permisalan bagi syaitan. Bahwasanya syaitan itu menyambar dirinya, kemudian mencabik-cabik dirinya. Wa syabbaha hawahu alladhi yub'iduhu 'anil haqq birrih allati tarmi bihi fi makanin ba'id. Adapun angin yang menerbangkan orang tersebut ke tempat yang jauh, maka ini dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hawa nafsu. Ya. Bahwasanya hawa nafsu dirinya yang berbuat syirik ini menerbangkan orang tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza mithalun wahid min amtsilatin katsiratin fil Qur'an. Ini satu permisalan dari permisalan-permisalan yang banyak dalam Al-Qur'an
Dzakaraha Allah Subhanahu li bayani butlani syirki wa khasaratil musyrik fid dunya wal akhirah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menjelaskan kebatilan dari perbuatan syirik dan juga kerugian yang akan didapatkan oleh orang-orang musyrik di dunia dan juga di akhirat. Wa masuknahu fi hadzal bahthi min asalibil Qur'an fi da'wati ila tauhidil uluhiyah wa ibtali syirki qalilun min katsir. Dan apa yang kami sebutkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan terkait dengan uslub-uslub dakwah Al-Qur'an kepada tauhid uluhiyah adalah sesuatu yang sedikit dari yang banyak. Jadi beliau sebutkan di sini ada 11 poin, tetapi itu hanyalah sedikit daripada banyaknya usul-usul Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Wa ma 'alal muslimi illa an yaqra'al Qur'an bitadabbur. Dan seorang muslim itu cukuplah ia membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Liyajidal khairal katsir, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Wal adillatal muqni'ah wal barahinas sati'ah. Dan juga untuk mendapatkan dalil-dalil, ya, bukti-bukti yang kuat yang menenangkan, allati turassihu aqidat tauhid fi qulubil mu'min, yang bisa menancapkan dan menguatkan akidah tauhid di dalam hatinya orang beriman, ya, wa taqtali'u minhu kullu syubhah, dan juga berguguranlah semua syubhat-syubhat yang ada pada dirinya. Jadi sebenarnya mudah jemaah, ya, cukup bagi kita semua membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, maka insya Allah dengan itu kita akan melihat, ya, bukti-bukti, dalil-dalil terkait dengan kekuasaan Allah, terkait dengan uluhiyatullah, dan juga dengannya akan hilang syubhat-syubhat yang ada dalam diri kita semua. Ya. Baik, ini kita lanjutkan setelah adzan atau setelah sholat? Setelah sholat. Setelah sholat, iya. Baik. Nanti kita lanjutkan setelah sholat sedikit, ya. Kemudian tanya jawab billahi taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan berikutnya terkait dengan munculnya kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, di mana di sini penulis membahas tentang sejarah munculnya kesyirikan, kemudian sebab daripada munculnya kesyirikan tersebut adalah apa. Yang mana ini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya agar kita bisa terhindar dari sumber munculnya kesyirikan tersebut yang ternyata sampai saat ini pun masih banyak dilakukan oleh manusia. Ya. Namun di sini pembahasannya cukup panjang dan Anda tidak ingin untuk memotong-motong pembahasan, ya, dijeda dengan pertemuan berikutnya, maka insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan insyaallah taala, ya. Jadi sore hari ini kita sudah belajar poin-poin mengenai cara-cara Al-Qur'an dalam mendakwahkan tauhid uluhiyah, yang mana jelas bagi kita semua bahwasanya syariat, ya, Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya sangat memberikan perhatian terhadap tauhid uluhiyah ini. Yang mana tauhid uluhiyah adalah suatu hal yang ternyata paling banyak dilalaikan oleh manusia. Kalau kita melihat penjelasan para ulama bahwasanya tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, maka kita dapati manusia terkait dengan tauhid rububiyah, kebanyakannya atau bahkan semuanya itu sebenarnya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menyebutkan dalam kitabnya yang lain bahwasanya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengingkari rububiyah Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada satupun manusia yang mengingkari adanya pencipta. Walaupun secara zahir mengingkarinya, tetapi secara batinnya itu sebenarnya mengakui adanya pencipta. Jadi beliau berpendapat bahwasanya orang-orang yang mengaku ateis, ya, yang mengaku nggak ada pencipta, nggak meyakini adanya Tuhan, itu hanya sekedar di lisannya saja mereka ucapkan. Tetapi sejatinya dalam hati mereka itu meyakini adanya pencipta. Kenapa? Karena keyakinan akan pencipta ini adalah sesuatu yang fitrah. Manusia itu lahir dengan membawa keyakinan tersebut dalam dirinya. Ya. Yang tidak perlu diajarkan kepada manusia, sudah tahu sendiri, sudah yakin sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasanya keyakinan adanya pencipta ini adalah suatu hal yang sesuai dengan akal sehat. Dan suatu yang sangat jelas. Yang tidak mengingkarinya kecuali orang-orang yang sombong. Artinya orang-orang sombong ini adalah orang-orang yang sebenarnya meyakini dalam hatinya tetapi tidak mau mengakuinya secara lisan. Ya. Ini rububiyah. Asma wa sifat juga seperti itu. Kebanyakan manusia mengakui yang namanya pencipta, yang namanya Tuhan itu pastilah zat yang maha sempurna. Ya. Zat yang memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ini kebanyakan manusia mengakui hal tersebut. Tetapi tauhid uluhiyah ini kebanyakan manusia tidak mengakuinya, ya. Tidak perhatian terhadap hal tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa" tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kata para ulama, bahwasanya manusia kebanyakan beriman kepada Allah dengan iman rububiyah itu. Tetapi kebanyakan mereka berbuat syirik di dalam uluhiyahnya. Ya, mengakui Allah sebagai pencipta tetapi tidak mau beribadah kepada Allah. Atau ia beribadah kepada Allah sembari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak jemaah. Ya. Oleh karenanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang tauhid uluhiyah yang ini menunjukkan bahwasanya inti daripada tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Inti daripada tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Bukan sekedar mengakui Allah sebagai pencipta. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin demikian sekalian, azakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah keimanan kita semua. Dan ana juga mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kita sederhanakan ya, orang yang kita ketahui kafir kemudian mati, apakah boleh kita katakan ini ahli neraka seperti itu ya? Maka jawabannya jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi kita jelaskan, kalau secara person spesifik maka ini harus dengan dalil. Artinya harus jelas dikabarkan orang ini secara personnya itu masuk ke dalam neraka, baru boleh kita katakan ia ahli neraka. Ya. Tapi secara umum harus kita yakini orang yang mati di atas kekufuran adalah ahli neraka. Ini secara umum ya.
Jadi keyakinan itu ada yang secara umum, ada yang secara rinci, spesifik, person. Ya. Kalau secara umum kita katakan orang-orang yang mati di atas kekufuran, maka tempatnya di neraka. Ini harus kita yakini. Kalau orang tidak meyakini hal tersebut, maka keluar dari Islam. Ya. Tidak meyakini bahwasanya orang yang mati di atas kekufuran masuk ke dalam neraka, maka ini keluar dari Islam. Harus meyakini dengan betul. Jadi paham ya, secara umum. Tetapi kalau secara person, ini orang ahli neraka, maka ini nggak boleh. Karena kita nggak tahu jamaah, akhir kehidupan seorang. Orang yang kafir, semasa hidupnya kafir nih. Matinya bagaimana kita nggak tahu jamaah. Bisa jadi sebelum mati dia taubat kepada Allah. Bisa jadi, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Sehingga nggak bisa kita memastikan, memvonis orang ini ahli neraka. Ya. Tetapi yang kita tahu secara zahir, kita menghukumi secara zahir. Kita menghukumi secara yang nampak bahwasanya orang ini orang kafir, kemudian dia mati, kita nggak tahu, ya. Maka kita katakan ini orang kafir. Ya. Kalau dikuburkan ya dikuburkan di kuburan orang kafir. Ya. Dan secara umum kita katakan orang yang mati di atas kekufuran adalah tempatnya di neraka. Tapi kalau memastikan ini orang ahli neraka, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi ini vonis masuk neraka, masuk surga itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpelnya seperti itu. Memvonis orang masuk surga, memvonis orang masuk neraka, memvonis secara person ya. Memvonis secara person orang masuk neraka, orang masuk surga, itu adalah prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ya, baik itu orang yang semasa hidupnya muslim atau yang semasa hidupnya kafir. Jelas ya? Baik. Silakan. Kan jelas tuh kita melihat juga dulu. Ya. 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 Pertama, bunuh diri, mabok itu bukan kekufuran. Pertama itu harus. Jadi ana luruskan dulu pertanyaannya ya. Bunuh diri, mabok ini tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Memang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bunuh diri nanti diazab di neraka sebagaimana ia bunuh diri. Kalau dia bunuh dirinya dengan menenggak racun, maka nanti di hari kiamat atau di neraka disiksa dengan terus-menerus menenggak racun. Orang yang bunuh dirinya jatuh dari tempat tinggi, menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi, maka nanti di neraka disiksanya dengan berulang kali dia dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Tapi itu bukan termasuk dari pembatal keislaman ya. Pertama ini dulu, termasuk juga mabuk. Orang yang mati dengan mabuk ini tidak keluar dari Islam. Ya. Nah sekarang kalau seandainya kita melihat orang berbuat syirik, ya berbuat syirik lah, kan jelas keluar dari Islam ya. Kemudian dia mati di atas perbuatan tersebut. Apakah kita boleh katakan orang ini masuk neraka? Wallahu ta'ala alam. Kalau anak pribadi melihat lebih baik amannya kita yakini secara umum saja. Sebagaimana yang tadi kita katakan, kita jelaskan, orang berbuat syirik secara umum maka nanti tempatnya di neraka secara umum. Tapi kalau secara person vonis orang ini secara spesifik, ana rasa bukan suatu hal yang urgent ya. Apa manfaatnya kita mengatakan orang ini nanti masuk neraka misalkan? Ya. Maksudnya tidak terlalu urgent ya. Dan justru nanti pertanggungjawabannya berat. Kalau ternyata vonis kita salah bagaimana? Ya. Tapi kalau kita katakan secara umum, orang yang syirik mati di atas kesyirikan masuk neraka, ini jelas ya. Dalil-dalilnya ada. Kalau kita katakan secara umum, sehingga apa yang kita ucapkan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekalian, ini nasihat bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum semua. Kita ini sibukkan dengan hal-hal yang
memang menjadi ranah kita. Ya. Jangan kita masuk-masuk ke dalam hal-hal yang bukan ranah kita. Jangan kita masuk ke dalam hal yang tidak ada pengaruhnya bagi kita, tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Yang mana itu hanya akan membuat hati kita keras, membuat kita gundah, ya, membuat kita akhirnya malah jadi tidak yakin, misalkan. Ya. Maka sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan jaga lisan. Jaga lisan. Kebanyakan orang itu menyesal dengan apa yang sudah dia ucapkan dibandingkan dengan apa yang dia diam. Ya. Oleh karenanya nih jadi ustadz ini musibah sebenarnya. Soalnya banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salahnya, kan begitu. Dibandingkan dengan yang diem aja. Kan salahnya sedikit kalau yang diem aja, ya. Karenanya usahakan kalau kita berbicara, ya, pastikan yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sehingga di sini kata para ulama ada 3 keadaan seorang sebelum berucap. Yang pertama, dia tahu betul, yakin apa yang dia ucapkan adalah suatu hal yang baik. Ya. Maka dalam hal ini silakan dia berucap. Yang kedua, dia yakin betul apa yang dia ucapkan itu buruk. Maka dalam hal ini dia diam. Yang ketiga, dia ragu. Ini yang akan saya ucapkan ini baik atau buruk, dia nggak tahu. Maka dalam hal ini dia diam. Sehingga kalau kita lihat penjelasan para ulama, kebanyakannya kita disuruh diam atau bicara. Kebanyakan suruh diam. Ya. Maka sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum ya. Artinya termasuk dalam kasus tadi ya, dalam hal vonis memvonis, kemudian secara umum dalam segala hal ya. Dalam berbicara tentang ya kondisi-kondisi saat ini misalkan ya. Sebaiknya kita ini lebih banyak diamnya daripada bicara. Karena Allah akan menghisab apa yang kita ucapkan. Kita diam terhadap sesuatu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakannya kita itu akan selamat kalau kita diam. Itu kebanyakannya seperti itu. Ya, oleh karena kalau kita lihat para sahabat dahulu, orang-orang saleh, para salaf, ketika terjadi fitnah, maka kebanyakan mereka itu enggak ikut-ikutan fitnah. Mereka menjauh. Ya, enggak berbicara, diam, enggak komentar. Karena itulah yang paling selamat. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, bolehkah kita mengamalkan dalam beribadah, bolehkah kita mengamalkan ikhtilaf para ulama dalam masalah furu'? Ya. Maka pertama kita sampaikan bahwasanya ikhtilaf ini ada 2 macam. Ya. Ada ikhtilafut tanawwu', ada ikhtilafut tadad. Ikhtilaf tanawwu' artinya ikhtilaf yang sifatnya variasi. Misal dalam bacaan salat ya. Ketika ruku' misalkan. Disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan baca subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam riwayat lain mengatakan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Dan juga bacaan yang lain ya. Maka ini sifatnya tanawwu, variasi.
Artinya boleh kita baca semuanya, ya. Terkadang baca ini, terkadang baca itu. Berbeda, tetapi perbedaannya sifatnya variasi. Ada yang perbedaannya sifatnya tadad, yaitu perbedaan ikhtilaf yang saling bertentangan, ya. Maka dalam hal ini kita ikuti pendapat yang secara pada asalnya kita ikuti pendapat yang paling berkesesuaian dengan dalil, ya. Pada asalnya seperti itu. Nah, sekarang masalahnya kita orang-orang awam, orang-orang yang nggak paham masalah dalil, ya. Biasanya ya kita ikut penjelasan Ustadz. Ustadz katakan ini, ya udah kita ikutkan begitu, ya. Maka dalam ini jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk orang-orang awam, pertama kita wajib belajar. Ini dulu, ya. Pertama kita wajib belajar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang di luar kemampuan dirinya. Sehingga kalau dalam masalah ikhtilaf, ya, orang-orang yang awam yang nggak bisa paham, yang nggak paham dalil, maka boleh bagi dia mengikuti pendapatnya Ustadz. Misalkan Ustadz katakan, oh menurut saya di antara khilaf para ulama ini yang lebih sesuai dengan dalil adalah pendapat A misalkan. Maka orang-orang awam ikuti pendapat tersebut nggak masalah, ya. Karena dia nggak bisa meneliti dalil, ya. Tetapi yang jelas seorang itu harus mengikuti seorang itu harus mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Harus mengikuti ayat dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maksudnya seperti ini. Kalau dia mengambil pendapat, ikut perkataan Ustadz, ya, dia ikut perkataan Ustadz, maka jangan sampai ia ikut perkataan tersebut semata-mata karena Ustadz yang mengucapkan. Tetapi dia mengikuti perkataan tersebut dikarenakan ada dalilnya, ya. Ada disebutkan ayatnya atau disebutkan hadisnya, ya. Nah sekarang masalahnya begini. Kalau ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, atau Ustadz A dan B lah, dua aja. Kalau kebanyakan bingung nanti. Ustadz A dan Ustadz B. Dua-duanya berpendapat, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil. Nah, kita mau ikut yang mana nih? Ya. Yang A mengatakan ini, yang B mengatakan ini, tapi dua-duanya punya dalil. Ya. Maka dalam ini kalau sekalian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bagi orang-orang yang awam, ya, maka dia kalau melihat ada dua pendapat sama-sama punya dalil, maka dia lihat mana yang lebih berilmu di antara dua orang tersebut. Tetapi pastikan terlebih dahulu dua-duanya punya dalil. Ini dulu, ya. Jadi prioritas utama kita adalah dalil. Kalau salah satunya nggak punya dalil, walaupun katakanlah A dan B, yang A doktor, yang B lulusan pesantren misalkan. Yang lulusan pesantren punya dalil, yang doktor nggak punya dalil, maka kita ikuti yang punya dalil, walaupun dia adalah lulusan pesantren, walaupun secara derajat keilmuannya lebih rendah, tetapi dia didahulukan karena membawa dalil. Nah sekarang masalahnya kalau dua-duanya punya dalil. Kalau dua-duanya punya dalil, maka ikuti, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ikuti yang lebih berilmu menurut hemat kita. Ya. Misalkan kita yakin nih, yang A ini lebih berilmu, saya yakin itu. Ya udah berarti ikuti yang berilmu ini, yang A. Nah sekarang masalahnya lagi, kalau dua-duanya sama-sama berilmu, kita nggak bisa bedakan. Ya, gimana nih? Maka ikuti yang lebih bisa dipercaya, kesolehannya lebih kita kenal. Ya. Misalkan ini ada A dan B, dua-duanya berilmu, tapi saya kenal dengan yang A, saya tahu nih orangnya soleh, orangnya bisa dipercaya. Maka ikuti yang A. Nah sekarang masalahnya lagi, kalau dua-duanya sama-sama soleh, kita nggak bisa bedakan mana yang lebih soleh. Maka bagaimana? Kata beliau rahimahullahu taala, antara tiga. Ini perhatikan ya, tiga ini dipilih setelah melewati fase-fase yang tadi, ya. Lihat mana yang punya dalil, kemudian lihat mana yang lebih berilmu,
kemudian lihat mana yang lebih soleh. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah lewat, belum bisa kita bedakan, belum bisa kita pilih mana pendapatnya, maka baru yang tiga ini. Ya, jadi jangan langsung loncat ke tiga ini ya. Jadi yang tiga ini kata beliau, pertama, pilih yang lebih susah. Ya, pilih pendapat yang lebih susah. Dengan maksud ihtiyatan, kehati-hatian. Ya, ini yang pertama. Atau yang kedua, pilih yang lebih mudah. Dengan maksud bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Atau yang ketiga, sudah bebas pilih yang mana. Ya. Ingat, tiga ini dilakukan setelah melewati fase-fase yang tadi ya, proses yang tadi. Kemudian terakhir beliau mengatakan kalau saya berpendapat bagi orang-orang awam silahkan ikuti yang mudah saja. Ya. Kenapa seperti itu? Karena agama itu mudah. Sesuai dengan dalil-dalil syariat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Sehingga bagi orang-orang awam, kata beliau, ikutilah pendapat yang lebih mudah. Walaupun secara prakteknya beliau ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam pendapat-pendapatnya terkadang beliau juga mengambil pendapat yang lebih sulit. Ya, dari pendapat-pendapat para ulama madhab misalkan, beliau ambil pendapat yang lebih sulit. Beliau katakan ihtiyatan, sebagai kehati-hatian. Ya. Jadi sebenarnya tiga hal ini itu boleh dilakukan ya, antara ihtiyat, antara yang lebih mudah atau pilih yang mana saja. Ya. Ini sebenarnya ketiga-tiganya sama-sama diperbolehkan, tetapi setelah melewati fase-fase yang tadi. Jadi bagaimana antara tiga ini? Kalau saya katakan, ambillah yang lebih menenangkan hati. Ya. Kalau saya lebih tenang kalau hati-hati, Ustaz. Ya udah ambil yang susah. Ya. Yang penting hatinya tenang kan begitu. Saya lebih tenang kalau yang mudah, Ustaz. Kalau yang sulit nanti saya takut gak bisa mengamalkan. Ya sudah ambil yang mudah. Ya, sehingga dalam hal ini, dalam masalah furu itu cabang artinya jemaah ya. Masalah-masalah fikih yang di situ banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita kedepankan tasamuh ya. Kita kedepankan toleransi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Sehingga tidak serta-merta ketika kita mengambil satu pendapat, kita katakan pendapat yang lain ini batil misalkan ya, atau salah begitu saja, tidak ya. Oleh karenanya para ulama itu kalau memilih pendapat, mereka mengatakan ar-rajih indi, yang kuat menurut saya. Kan ini suatu pernyataan yang sifatnya bukan kepastian ya. Yang kuat menurut saya. Berarti bisa jadi yang kuat menurut yang lain beda, kan begitu. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal perbedaan pendapat dalam permasalahan furu, kita kedepankan toleransi. Ya. Kita kedepankan kita harus lapang dada dalam permasalahan tersebut. Tapi kalau dalam masalah usul, akidah, misalkan ya tauhid, ya ini kita harus tegas, harus jelas. Jangan bilang, oh ada perbedaan pendapat, kalau menyembah ini boleh, kalau menyembah itu boleh, misalkan. Enggak ada ya. Namanya syirik ya syirik, jelas. Seperti itu. Jadi jangan kebalik. Jangan justru dalam masalah furu kita keras, tapi dalam masalah usul malah kita lembek. Ya, ini yang kebanyakan dilakukan oleh para ahlul bidah. Mereka kalau melihat orang berbuat kesyirikan kan biarin, biasa. Tapi giliran orang gak beribadah sesuai dengan tata cara yang mereka lakukan, dikatakan, oh ini sesat ini. Kan kebalik ini. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, apa tuh? Oh ya. Ya. Boleh nggak melempari makam Abu Lahab? Uh, kalau saya melihat ini tidak ada contohnya, ya. Walaupun kita tahu
Abu Lahab ini divonis masuk neraka, tetapi kita tidak melihat ada contohnya dari para salaf yang melakukan hal tersebut, melempari makam Abu Lahab. Sehingga yang lebih baik adalah kita menghindari hal itu. Jadi nggak ada manfaatnya juga kita kalau kita melempar-lempari makam tersebut. Bukan suatu ibadah, kita nggak dapat pahala dari itu ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin seperti itu Bapak. Cukup? Cukup ya. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi ana mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Semata-mata karena kekurangan ilmu anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.